Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Alpino dari Eksa 1 dengan NIM 2210602025. Di sini saya akan menjelaskan bab 7 tentang sistem ekonomi Islam. Langsung saja, menurut Douglas North, seorang ekonom dan sejarawan ekonomi, menyebutkan bahwa dalam setiap ekonomi berbagai institusi oleh manusia untuk memaksakan batasan-batasan atau aturan tertentu dalam interaksi antara manusia. Inilah yang disebut dengan rules of behavior. Masalah pokok ekonomi Islam. Ilmu ekonomi dalam pandangan konvensional merupakan kajian tentang pemanfaatan sumber daya yang langka atau terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Pengertian ini memberikan implikasi bahwa ada kesenjangan antara kesetiaan jumlah sumber daya yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Masalah-masalah pokok dalam ekonomi disebabkan oleh 3 faktor yang saling berkaitan, yaitu 1. Kelangkaan sumber daya, yang kedua kebutuhan yang tidak terbatas, dan yang ketiga terbatasnya faktor-faktor produksi. Kita lanjut, permasalahan pokok ekonomi konvensional sebagaimana dijelaskan di atas berbeda dengan pandangan ekonomi Islam. Islam memandang bahwa persoalan kelangkaan sumber daya dan tidak terbatasnya kebutuhan manusia tidak sepenuhnya bisa dijustifikasi. Ajaran Islam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan sumber daya yang melimpah bagi manusia untuk diolah dan dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Akan tetapi, sebagian ahli dalam mazhab mainstream meyakini bahwa tidak ada perbedaan yang begitu mendasar dalam memahami masalah pokok ekonomi antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Menurut mazhab ini, masalah ekonomi terletak pada persoalan kelangkaan sumber daya ekonomi dibandingkan dengan kebutuhan manusia. Lanjut, karakteristik ekonomi Islam. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, istilah karakteristik diartikan sebagai mempunyai sifat khas sesuai dengan perwataan tertentu. Kata karakteristik bersinonim dengan tipikal, distinktif, eksklusif, dan lain sebagainya. Dari pengertian tersebut, karakteristik dapat dipahami sebagai suatu keistimewaan atau kekhususan atau keunikan, tahu ciri khas yang dimiliki oleh suatu entitas tertentu, yang memiliki kekhususan atau keunikan, tahu ciri khas yang dimiliki oleh suatu entitas tertentu yang membedakannya dengan entitas lain. Begitu juga halnya dengan ajaran Islam, ada karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan ajaran-ajaran agama lain. Kita lanjut, pondasi ekonomi Islam. Dari karakteristik yang disebutkan di atas, dapat terlihat bahwa sebenarnya ekonomi Islam merupakan suatu konsep ekonomi holistik yang dapat disistematiskan secara berjenjang, mulai dari filosofi atau pondasi, pilar-pilar pendukung nilai-nilai dan tujuan. Pondasi ekonomi Islam ditegakkan berdasarkan ajaran Islam tentang kehidupan manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.